Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi melalui mesbah doa di pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini melalui pembahasan kita dalam Amsal 14 ayat yang ke-13, kita akan melihat sebuah kebenaran yang memberitahukan kepada kita bagaimana dalam kehidupan kita harus menjadi orang Kristen, orang percaya yang sejati. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi melihat kebenaran itu, mari kita akan mempersiapkan hati dan hidup kita untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Mari kita katakan, banyak yang telah Kau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami mau selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan lagi pujian ini dari awal. Banyak yang telah Kau berbuat, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bapa, ku bersyukur Tuhan,
hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Dan ku bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kasih setia-Mu kekal selamanya. Ku bersyukur padamu Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur dan menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu besar di hidupku. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami, hanya Engkau ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sukacitaku, keselamatanku. Ya lama 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 ya serapatakan lalamu. Ya lama 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 ya lalamu. Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber pengharapan, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku, segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku, segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku, segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Segalanya hanya bagimu Tuhan, sebab kami tahu bahwa semuanya darimu, oleh karenamu Tuhan, dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah dari hari ke hari kami terus terbangun Tuhan, menjadi pribadi yang makin benar dan berkenan kepada Tuhan, lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, bahkan lewat apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kami sadar hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kami. Haleluya.
Biar saat ini Tuhan Kau berbicara kepada kami, memberitahukan lagi kebenaran-Mu, tapi juga kehendak-Mu bagi kami semuanya, sehingga kami mengetahuinya, kami mengenalnya, dan kami menghidupinya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus menuntun menolong kami, untuk kami dimampukan dapat menangkap sesuatu dari kebenaran firman-Mu, itu mengubahkan dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara sekalian melalui misbah doa di pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang mengatakan dunia ini adalah panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Terkadang orang bisa bersandiwara menjadi orang yang bersedih, padahal mungkin hatinya tertawa. Atau bisa bersandiwara menjadi orang yang susah, padahal mungkin dia adalah orang yang baik-baik saja, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan sesuatu gambaran yang nyata yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini, bahkan di lingkungan di sekitar kita. Ada orang-orang yang kemudian hidupnya seperti halnya sebuah panggung sandiwara, bisa berpura-pura, terutama di depan orang, di depan media sosial, dan lain sebagainya, untuk menunjukkan sesuatu, menunjukkan eksistensinya, menunjukkan tentang kepopulerannya, menunjukkan tentang siapa dirinya, apa yang dicapainya, apa yang dimilikinya, dan lain sebagainya. Nah, hanya persoalannya hal ini kemudian juga banyak mempengaruhi hidup orang percaya. Maka orang percaya pun kemudian banyak yang kemudian menjadi orang yang tidak lagi sejati, tetapi menjadi orang percaya yang hidup dengan kepalsuan, kemunafikan, kepura-puraan, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita semua sebuah kebenaran yang akan mengubahkan kehidupan kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi seorang pribadi, jadi orang Kristen, orang percaya yang sejati, seperti yang Tuhan kehendaki. Amsal 14 ayat yang ke-13 mengatakan, di dalam tertawa pun hati dapat merana. Kemudian dikatakan selanjutnya, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Dalam terjemahan lainnya dikatakan bahwa dalam Amplified Bible dikatakan, di dalam tertawa hati dapat merana dan bersedih, dan akhir kebahagiaan adalah beban dan kepedihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama yang saya mau share bagikan kepada saudara sekalian lewat firman Tuhan ini adalah bahwa terkadang dalam kehidupan kita memiliki sebuah kehidupan yang kemudian kita menjalani hidup yang tidak semestinya. Ketika kita menjalani sebuah kehidupan yang tidak semestinya, kehidupan yang tidak asli, tidak real apa adanya kita, itu hanya akan membuat kita menjadi orang yang kemudian mengalami capek, lelah, bosan, bahkan beban berat yang luar biasa. Kalau kita menjalani sebuah kehidupan yang tidak real, nyata, hanya sebuah kepura-puraan, drama, dan lain sebagainya. Nah, hidup model begini inilah yang kemudian membawa kita mengalami sebuah kehidupan yang palsu, yang tidak sejati. Dan dampaknya juga kemudian kita alami dalam kehidupan kita. Dalam kerohanian contohnya, kemudian orang bisa berpura-pura menampilkan dirinya sebagai orang yang rohani, berkarunia, berkarisma, dan lain sebagainya, padahal yang asli, yang sesungguhnya tidaklah demikian. Orang bisa saja menampilkan di depan orang, di depan panggung, di depan layar, ataupun di depan media sosial sesuatu yang dicitrakan, digambarkan, dinyatakan sebagai sesuatu hal yang luar biasa, rohani, kuat, dahsyat, mungkin sesuatu yang wow, tetapi yang aslinya mungkin tidak seperti itu. Itu adalah sebuah kehidupan yang kemudian akan membawa kita memiliki sebuah kehidupan yang lelah. Kalau kita menjalani sebuah kehidupan yang tidak real, tidak asli, tidak nyata, maka itu akan mendatangkan sebuah kehidupan yang lelah, capek, membosankan, bahkan mengalami sebuah kehidupan yang berat.
Kalau kita menjalani sebuah kehidupan dengan kepalsuan, kemunafikan, dan lain sebagainya, sebuah kehidupan yang tidak mendatangkan sejahtera buat kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam tertawa pun hati bisa merana. Tertawa itu sesuatu yang orang bisa lihat dan orang bisa dengar dan rasakan. Tertawa. Tetapi di dalam hati orang, siapa yang tahu? Dalamnya lautan bisa diukur, diterka, sekian meter dalamnya lautan. Atau luasnya sebuah tempat juga bisa diukur. Hampir semua yang ada di dunia ini bisa diukur. Luasnya bumi, kemudian mengukur tentang dalamnya lautan, tingginya langit bisa sekian kaki dan lain sebagainya. Semuanya bisa diukur, jarak antara bumi dengan bulan kira-kira sekian dan lain sebagainya. Semua bisa diukur. Tetapi dalamnya hati gak ada orang yang dapat tahu kepastiannya. Nah, itu sebabnya terkadang dalam kehidupan kita menjadi orang yang memiliki kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan. Nah, hidup yang pura-pura begini yang akhirnya membawa kita pada sesuatu hal yang capek sendiri, lelah sendiri, bosan sendiri, bahkan merasakan hidup yang berat kalau kita hidup dengan kepura-puraan. Amsal menggambarkan bahwa dalam tertawa sesuatu yang ditampilkan yang kelihatannya senang, happy loh ini, tetapi ternyata dalam hatinya bisa merana. Ada banyak orang yang mungkin dalam keluarganya ditampilkan ketika berfoto, seperti halnya ketika kita sedang mengambil sebuah gambar di studio foto dan sebagainya, pasti akan diatur oleh sang pengambil gambarnya atau tukang fotonya akan mengatur posenya begini, nanti duduknya begini, supaya nanti hasil gambarnya akhirnya luar biasa. Terlihat semuanya harus disenyum, bahkan mungkin senyum yang dipaksakan, sesuatu yang gak real. Tetapi supaya dinyatakan nanti ketika hasilnya dicetak fotonya, wow, kalau kita bisa melihat sepintas keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Dan itulah yang seringkali ditampilkan. Walaupun pada kenyataan hidupnya tidaklah demikian. Karena itu sesuatu yang tidak real, sesuatu yang dibuat-buat. Dan banyak ini yang terjadi di kehidupan kita. Nah, hidup yang seperti inilah yang Tuhan tidak kehendaki. Lain di luar, lain di dalam. Mungkin di dalam kita kelihatannya sudah baik-baik saja, sudah berdamai, tapi di dalam hati belum tentu. Mungkin kelihatannya di luar kita ramah, baik, tetapi di dalam mungkin kita menyimpan bara yang masih menyala. Ibaratnya kalau seperti lahan gambut yang terbakar. Ada kebakaran hutan gambut. Ketika kemudian datang pemadam, memadamkannya. Permukaan itu padam, hanya menyisakan asap. Tetapi kalau namanya lahan gambut, bagian di bawah permukaan itu justru masih membara, menyimpan bara. Nah, kemudian terpecik sedikit saja, langsung cepat sekali menyala. Mengapa? Sesuatu yang disiram hanya di permukaan saja, tetapi di dalamnya belum diselesaikan. Nah, itu yang terjadi dengan kehidupan kita. Orang bisa berpura-pura kelihatannya baik-baik saja. Oh, nggak ada masalah. Hubungannya harmonis, hubungannya baik. Kenapa terkadang orang merasakan bahwa kok tiba-tiba sepertinya mendadak orang itu berbuat begini, berbuat jahat, padahal kita pikir orangnya baik. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Sebenarnya yang terjadi bukan tiba-tiba, tetapi sesuatu yang timbul dengan kepura-puraan, tanpa keterbukaan, sehingga dia menyimpan mungkin kebencian, kepahitan, dan lain sebagainya. Mungkin ketika bertemu tampilannya senang, tertawa, tapi dalam hati menyimpan kepahitan. Nah, ini yang gak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kalau ini terjadi, itu artinya kita sedang menjalani kehidupan yang tidak real, tidak nyata, penuh dengan kepura-puraan. Nah, kalau hidup seperti ini, firman Tuhan mengatakan, ini hanya kebahagiaan yang palsu, yang kemudian hanya akan mendatangkan sebuah beban dan kepedihan dalam hati. Rasa sakit yang lebih dalam. Karena pura-pura. Bukan sesuatu yang keluar apa adanya dari dalam kita, tapi kita buat-buat. Itu hanya akan membuat kita menjadi lelah sendiri. Nah, Tuhan tidak menghendaki kita memiliki sebuah kehidupan yang demikian. Hanya sekedar pencitraan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa gereja yang saya terberkati ketika melihat bahwa ketika mereka
kemudian mau memilih calon-calon yang menjadi pelayan bagi gereja mereka, biasanya kemudian sebelum mengadakan pemilihan, dari pihak gereja akan mengadakan survei atau kemudian pendataan lebih jauh lagi tentang calon-calon pelayannya. Bukan hanya sekedar tentang kehidupannya, kerohaniannya di gereja yang dilihat banyak orang atau di depan panggung, di depan mimbar, tetapi juga mereka akan mensurvei, datang langsung ke rumah dari orang tersebut, bertanya kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, keluarganya. Mengapa demikian diperlukan? Karena ternyata untuk mengetahui asli tidaknya seseorang, paling mudah adalah dilihat dari keluarganya. Mungkin di depan banyak orang dia bisa membuat sebuah pencitraan dan kepalsuan supaya terlihat rohani, baik, dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat keaslian seseorang, dilihat dari bagaimana hidupnya sehari-hari di tengah keluarga. Kalau saudara ingin melihat keaslian seorang pendeta, mungkin pelayan Tuhan atau gembala, tinggallah dengan mereka. Anda akan tahu aslinya. Bukan sesuatu yang Anda lihat orang tersebut ketika berada di panggung, berada di layar, berada di mimbar, tetapi dalam hidup mereka sehari-hari. Bagaimana perilaku mereka, bagaimana ucapan perkataan mereka, bagaimana karakter mereka, dan lain sebagainya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dalam hidup ini adalah bahwa yang pertama, kalau kita menjalani sebuah kehidupan penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan hal yang pura-pura, itu hanya akan mendatangkan kehidupan yang lelah sendiri, capek sendiri, dan membuat kehidupan kita mengalami beban yang berat, bahkan kepedihan dalam hati. Karena sukacitanya, kebahagiaannya pura-pura. Sampai beberapa waktu lalu kita juga pernah melihat bagaimana pasangan selebritis yang kemudian kelihatannya selalu menunjukkan foto-foto ataupun video secara di media sosial sebagai sebuah pasangan yang romantis, pasangan yang harmonis, bahagia, dan lain sebagainya. Tiba-tiba dikagetkan dengan berita perceraian. Ternyata selama ini apa yang dilakukan mungkin hanya sekedar formalitas atau hanya kepura-puraan supaya dilihat baik di depan media, atau hanya demi sebuah tuntutan tertentu dalam kehidupannya, tapi tidak sesuatu yang keluar asli dari dalam hidupnya. Tapi kita mau belajar, saudara dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan kehendaki kita jangan memiliki hidup yang demikian. Tuhan menawarkan kepada kita sebuah hidup yang mengalami kelegaan, bukan beban berat. Tuhan tidak pernah memberikan beban kepada kita. Nah, Tuhan memberikan solusinya buat kita supaya kita tidak memiliki sebuah kehidupan yang pura-pura, kehidupan yang palsu, tapi sebuah kehidupan yang sejati, yang benar. Dan inilah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karenanya, apa yang mesti kita lakukan? Maka solusinya yang pertama adalah kita perlu menjadi diri kita apa adanya. Nggak perlu berpura-pura, nggak perlu jadi orang lain atau yang seperti orang lain inginkan dalam hidup kita. Tapi jadilah diri kita apa adanya. Itu sebabnya kita perlu mengenali diri kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita tentang siapa kita, nilai diri kita, identitas kita. Sehingga hal itu akan sangat menolong kita dapat menjalani hidup dengan sebagaimana mestinya, sesuai panggilan hidup kita, tanpa perlu kita menjadi seperti orang lain, atau menghidupi panggilan orang lain, atau menjalani sebuah kehidupan yang seperti orang lain inginkan. Oh, yang diinginkan orang lain begini, orang itu begitu, kita ngikuti begini, ikuti begini lagi. Hidup yang palsu, pura-pura, lelah sendiri, capek. Tapi kita harus mengenal diri kita sesungguhnya dalam Tuhan. Disitulah kita akan menemukan panggilan hidup kita, tujuan hidup kita, tapi juga tentang identitas kita, nilai diri kita. Dan itu sangat menolong kita dapat menjadi diri kita apa adanya kita, tanpa perlu berpura-pura supaya diterima oleh orang lain. Kenapa kadang-kala orang berpura-pura, palsu? Tujuannya apa? Supaya dapat diterima oleh orang lain. Untuk bisa bergabung dengan komunitas itu harus komunitas yang orang-orang kaya, kita berpura-pura jadi orang kaya.
Pura-pura supaya mendapatkan penghargaan, penerimaan, pengakuan. Nah, ini yang kemudian menjadi dasarnya. Kenapa sampai orang bisa memiliki sebuah kehidupan yang palsu? Itu salah satunya. Tujuannya supaya dapat pengakuan, penerimaan, kemudian penghargaan, dan lain sebagainya. Sesuatu yang sia-sia bila kita hanya hidup untuk hal itu saja. Tetapi ada hal yang lebih besar yang Tuhan kehendaki, dan itu bisa terjadi ketika kita mengenal diri kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Yang kedua, yang saya sampaikan kepada saudara kasih Tuhan, kita nggak perlu untuk hidup berpura-pura, hanya sekedar karena nggak enak, supaya terlihat rohani, supaya terlihat bahagia, harmonis, baik-baik saja, luar biasa. Nggak perlu, apa adanya kita, it's okay, nggak masalah. Saudara lihat, contoh terbaik adalah Tuhan Yesus. Ketika dia datang ke dunia ini sebagai seorang manusia, dia menjadi manusia yang sangat sederhana. Dia lahir di lingkungan keluarga yang sederhana. Yusuf seorang tukang kayu, hidup yang bukan orang yang mewah, orang yang kaya, hidup sederhana. Tapi bagaimana juga ketika dalam hidupnya dia pernah mengalami juga masa-masa di mana ketika dia berada di Taman Getsemani, dia mengatakan kepada muridnya bahwa dia merasa tertekan luar biasa dan seperti mau mati rasanya. Dia ingin juga murid-muridnya supaya berdoa bersama-sama dengan dia. Tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk mengatakan hal ini tentang kelemahannya, tentang apa yang sedang dirasakan dan dialaminya. Terkadang banyak pemimpin berpura-pura tegar di hadapan orang-orang pengikutnya, pada orang-orang yang dipimpinnya, supaya terlihat semua baik-baik saja. Tapi terkadang kita nggak perlu berbuat demikian, tapi menyampaikan apa adanya. Justru itu bukan menunjukkan kelemahan kita, tetapi itu sesuatu hal keterbukaan itu akan menolong, memberikan sebuah kekuatan yang baru buat kita. Nah, oleh karenanya kita perlu juga dalam hidup ini untuk kemudian jangan hanya karena nggak enak dan lain sebagainya, tapi tampilkan diri kita apa adanya. Jangan sebagai orang yang menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, semua dalam keadaan mestinya ditampilkan rohani semuanya. Jangan malah menjadi seorang yang munafik, tetapi jadilah orang yang apa adanya kita, tanpa perlu orang takut karena orang komentar begini, begitu dan sebagainya. Nggak perlu demikian. Tapi kita belajar menjadi diri kita apa adanya. Kalaupun kita ada sebuah kekurangan, ya kita ngaku itu sebuah kekurangan dan kita perbaiki dan lain sebagainya. Tidak perlu kita menjadi orang lain atau menjadi seperti yang orang lain inginkan. Saudara ingat cerita Daud? Ketika Daud sampai ke medan peperangan, banyak orang merendahkan, meragukan akan Daud. Tetapi itu semuanya tidak membuat Daud berkecil hati. Bahkan ketika kemudian Raja Saul mengatakan ini pakai baju perangnya, Daud berusaha untuk mengikuti seperti yang diharapkan oleh Saul, pakai baju perangnya. Tapi ketika dia coba, kebesaran, terlalu berat karena dia nggak pernah pakai baju perang, sehingga malah kesulitan untuk bergerak. Tetapi ketika dia menanggalkan semuanya itu dan dia mengenakan hal yang biasa dikenakannya, dia mengambil tongkat, kemudian ada juga dia mengambil pengumban, ada batu kali diambilnya dan dibawanya, sesuatu yang biasa dilakukannya, nggak perlu malu. Mungkin orang akan menertawakan, loh masa perang kok cuma pakai pengumban, masa perang cuma pakai pentung, untuk apa? Dan ternyata benar, direndahkan, diremehkan oleh juga Goliat. Masa perang datang begitu, memang kamu mau pukul anjing dan lain sebagainya. Tetapi sekalipun demikian, Daud menunjukkan tentang sesuatu yang biasa memang dikerjakannya. Nggak perlu malu, nggak perlu kemudian kita gengsi dan lain sebagainya, apa adanya saja. Dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan dia mengalami sebuah kemenangan. Dan ini yang mesti kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi diri kita apa adanya, sehingga kita menjadi orang yang sejati. Penerimaan kita di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kita, menerima kita apa adanya kita. Maka kita pun perlu belajar dalam hidup ini untuk menjadi diri kita sepenuhnya seperti yang Tuhan kehendaki. Mengerti panggilan kehidupan kita, tujuan hidup kita, dan menjalani dan menghidupinya.
Tetapi juga kita belajar nggak perlu lagi kita untuk berpura-pura. Alangkah indah dan baiknya bila yang kita tampilkan itu adalah sesuatu yang apa adanya kita, tanpa dibuat-buat, tanpa direkayasa, tanpa didramatisir dan lain sebagainya. Apa adanya kita. Ya kalau gagal ya akui gagal, nggak apa-apa. Nggak usah ditutupi dengan banyak alasan inilah itulah, enggak. Akui saja, oh saya gagal, tapi saya mau berusaha lagi. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita gagal dan kita berpura-pura berhasil atau menutupinya dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan ini itu dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang akan memperbaiki. Tapi kalau kita ingin melihat hal yang terbaik, tidak jadi beban dalam kehidupan kita, tidak mendatangkan kepedihan, maka belajarlah menjadi orang yang kemudian memiliki sebuah integritas sama di luar dan di dalam. Ketika memang itu tertawa, senyum, itu keluar dari dalam hati, bukan dari luar kemudian lain di dalam, tapi sesuatu yang sama, selaras antara hati dan ucapan sama. Ketika mulut tertawa, senyum, bersuka cita, demikian pula dengan hati kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Seorang yang sejati adalah orang yang berintegritas, sehingga dalam kehidupannya itu satu, sama, tidak ada yang berbeda. Ketika kita pun meminta maaf kepada orang lain, kita ngaku salah, kita minta maaf, pastikanlah itu tulus keluar dari dalam hati kita. Jangan kepura-puraan. Jangan hanya supaya dilihat orang banyak, nggak ada gunanya. Demikian pula kalau kita memberikan pengampunan, maaf, berikanlah juga dengan tulus hati. Sehingga dengan cara demikian betul-betul itu pemulihan itu terjadi. Sehingga tidak mendatangkan sebuah kepahitan. Mari belajarlah dalam kehidupan kita memiliki sebuah kehidupan yang benar, menjadi orang percaya yang sejati, sehingga kita tidak perlu menjalani sebuah kehidupan yang pura-pura, kepalsuan, kemunafikan, tetapi sebuah kehidupan yang apa adanya kita jalani hidup ini, hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Tidak perlu menjadi seperti orang lain atau yang seperti orang lain inginkan dan harapkan dalam hidup kita, tapi jadilah pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Itulah kehendak Tuhan. Dengan jalan demikian, jalani sebuah kehidupan yang apa adanya kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah dengar firman-Mu. Firman-Mu sungguh baik dan berharga dalam kehidupan kami, sehingga mengingatkan kepada kami semuanya tidak memiliki kehidupan yang penuh kepura-puraan, sandiwara, kemunafikan, dengan memakai topeng, tapi kami memiliki sebuah kehidupan yang real, yang nyata di hadapan Tuhan, apa adanya. Sehingga dengan demikian kami belajar untuk juga memiliki sebuah kehidupan yang jujur, berintegritas Tuhan. Sebuah kehidupan yang kami mengenal tentang diri kami di dalam Tuhan, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, sehingga mendatangkan hidup yang penuh dengan kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Bukan sesuatu yang akan mendatangkan beban dan kesedihan dalam hidup ini, tapi mendatangkan kelegaan dan sukacita di dalam Tuhan. Berkati kami semuanya yang boleh mengikuti doa pagi ini Tuhan, dimanapun saudara berada, Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Bahkan pun kalau sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini, kiranya penyertaan dan pertolongan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami mengalami terus penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehat kuat daripada Tuhan, tapi juga hikmat yang Tuhan terus berikan dalam hidup ini. Kami dapat menjalani sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya di saat ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.